warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salma Putri dari kelas 12 IPS 2 absen 1. Hari ini saya akan menampilkan dongeng tentang asal-usul Danau Meninjau. Danau Meninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau vulkanik merupakan danau yang terbentuk karena letusan Gunung Merapi. Sebagaimana kisah danau-danau yang terdapat di Nusantara, Danau Meninjau juga memiliki kisahnya loh. Nah, berikut merupakan asal-usul Danau Meninjau. Pada zaman dahulu, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung. Kampung tersebut terletak di kaki Gunung Tinjau. 10 bersaudara tersebut terdiri atas 9 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Anak pertama bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari kediaman rumah mereka terdapat seorang kaya raya yang bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Giran. Datuk Limbatang terkenal sebagai orang yang pemurah dan baik hati. Beliau membantu kebutuhan 10 bersaudara ini karena 10 bersaudara ini merupakan anak yang yatim piatu. Di kampung tersebut, setelah selesai panen, terdapat tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Nah, pertandingan tersebut itu bersifat persahabatan, sehingga tidak boleh ada dendam setelahnya. Begitupun Giran dan Kukuban. Pada hari itu mereka mengikuti pertandingan. Dan setelah diundi, ternyata Kukuban harus melawan Giran. Di saat bertanding, ternyata Kukuban bermain dengan penuh semangat, sehingga membuat Giran kewalahan. Dan Giran semakin terdesak pada saat Kukuban menelayangkan tendangan kepada dia. Dengan sigap dan refleks, Giran pun menangkis serangan tersebut. Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh. Udah, maafkan aku, udah. Aku tidak bermaksud melukai kaki udah. Aduh, kakiku sakit sekali. Sepertinya kakiku patah. Kukuban pun akhirnya pulang diantarkan oleh salah satu warga kampung. Walaupun Giran melukai lawannya dengan cukup parah, tetapi para penonton memahami bahwa Giran melakukan hal tersebut untuk membela diri, bukan dilakukan secara sengaja. Keesokan harinya, Giran pun menemui Sani untuk menanyai keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Kakinya mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Iya, udah. Semua orang juga melihat kalau udah tidak sengaja. Terima kasih ya, Sani. Iya, udah. Sani, ada yang mau aku ngomongin. Apa tuh, udah? Begini, kita kan sudah menjalin hubungan yang cukup lama. Kalau daripada menjadi fitnah, lebih baik kita segera menikah. Bagaimana? Aku setuju saja, udah. Ternyata tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah menjalani hubungan yang cukup lama. Sampainya di rumah, Giran pun menyampaikan rencananya kepada ayahnya. Datuk Limbatang mendengarkan dengan tenang dan menyetujui rencana Giran untuk menikahi Sani. Karena Datuk Limbatang melihat Sani sebagai gadis yang berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Limbatang pergi menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk.
Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu, juga untuk mewakili anak pikiran. Maaf Datuk, saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini, selama ini Jiran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pinangan Jiran kepada adik bungsunya, Sani. Kukuban terkejut mendengar hal yang disampaikan oleh Datuk Limatang. Bagaimanapun di dalam hati, Kukuban tetap merasa dendam karena ia kalah dalam pertandingan silat di kampung. Maafkan saya Datuk, tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya, Kukuban. Kukuban dan Datuk Limatang berdebat mengenai pertandingan silat itu. Kukuban pun tidak menyetujui adiknya menikahi Giran. Akhirnya Datuk Limatang pulang dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Giran yang kecewa terhadap berita yang dibawa oleh ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sungai. Tiba-tiba, Giran melihat kaki Sani berdarah. Ternyata, beberapa warga kampung telah mengikuti serta mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung untuk mengawasi mereka. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga kampung langsung keluar dari persembunyian mereka dan menangkap Sani dan Giran. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun telah menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi, tetapi para warga tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Para warga pun akhirnya membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di tepian kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap untuk melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah. Sesaat sebelum mereka dilemparkan ke dalam kawah, Giran tiba-tiba berdoa dengan sangat keras. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Setelah mendengarkan doa Giran, para warga pun terlihat cemas, terutama Kukuban. Setelah itu, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga pun memenuhi sekeliling kawah tersebut. Tiba-tiba saja terjadilah gempa. Gunung Tinjau mengeluarkan asap yang hitam serta lahar yang panas. Doa Giran terkabul. Gunung Tinjau mengeluarkan laharnya. Gunung Tinjau meletus dengan hebatnya. Asap hitam membumbung tinggi dan lahar pun menyebar kemana-mana. Asap hitam dan lahar panas perlahan-lahan menghilang. Gunung Tinjau yang meledak dengan sangat dahsyat itu menghasilkan sebuah lubang yang sangat besar. Lubang tersebut menghasilkan sebuah danau yang mengeluarkan air yang sangat jernih. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan Danau Maninjau.